Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isprianti Risani, NPM 1975-10351, kelas Kriminologi 3B, mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, dosen Riki Novarizal, SOS M.Krim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori yang ada di mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang, yaitu teori labeling. Teori labeling atau teori pemberian cap atau label. Teori labeling ini merupakan teori yang diilhami oleh teori interaksi simbolik George Herbert Mead 1934 dan Tannenbaum dalam bukunya yang berjudul Crime and the Community. Menurutnya, kejahatan tidaklah sepenuhnya hasil dari kekurangmampuan seseorang untuk menyesuaikan dengan kelompok. Akan tetapi, dalam kenyataannya, ia dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya, sehingga disimpulkan bahwa kejahatan merupakan hasil dari konflik antara kelompok dengan masyarakatnya. Dan labeling itu sendiri merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori labeling menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder atau second deviance. Analisis tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain, artinya pada orang-orang yang diberi definisi, julukan, atau pemberi label pada individu-individu atau tindakan yang menurut penilaian orang tersebut adalah negatif. Penyimpangan tidak ditetapkan berdasarkan norma, tetapi melalui reaksi atau sanksi dari penonton sosialnya. Adapun pendekatan labeling dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label, atau labeling sebagai akibat dari reaksi dari masyarakat. Yang kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya, atau persoalan kedua ini adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label. Ada dua konsep penting dalam teori labeling. Yang pertama, primer deviance, yaitu ditujukan pada perbuatan penyimpangan awal. Yang kedua, second deviance, yaitu berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali saja cap atau status itu melekat pada diri seseorang, maka sangat sulit seseorang untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap tersebut, dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. Adapun asumsi teori labeling. Yang pertama, tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal. Yang kedua, perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa. Yang ketiga, penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Yang keempat, seseorang menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa. Yang kelima, pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan. Tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi bagian kriminal dan non-kriminal. Dan dampak dari labeling. Dampak dari pemberian labeling pada umumnya menyebabkan beberapa kemungkinan yang dialami oleh pelaku labeling. Di antaranya yaitu menjadikan pelaku semakin tertanam dengan label yang diberikan, dan konsekuensinya yang akan diterima adalah suatu penolakan dari masyarakat yang dapat berbentuk cemoohan, ejekan, perlakuan berbeda, bahkan pengucilan. Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh pelaku labeling yaitu dapat menjadikan suatu ciri khas yang melekat pada diri pelaku. Dampak labeling yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu dapat menyebabkan pudarnya nilai dan norma ataupun dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat. Adapun kritik terhadap teori labeling. Yang pertama, teori ini terlalu deterministik dan menolak pertanggungjawaban individual.
penjahat bukanlah robot dan pasif dari reaksi masyarakat. Yang kedua, jika penyimpangan tingkah laku hanya merupakan persoalan reaksi masyarakat, maka bagaimana dengan bentuk kejahatan tidak diketahui, tidak terungkap pelakunya? Misalnya, pelacuran dan korupsi. Yang ketiga, teori ini sangat mengabaikan faktor penyebab awal dari munculnya penyimpangan tingkah laku. Contoh kasus, Anto, pemuda 26 tahun, tega membunuh 15 orang temannya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Anto terungkap bermula dari laporan dua orang, yaitu Muhammad Faiz, 28 tahun, dan Tono, 30 tahun. Mereka ini korban yang selamat dari aksi sadis tersebut. Anto memang memiliki penyimpangan seksual. Selama ini, pelaku lebih menyukai sesama jenis alias homo. Homoseksual merupakan kelainan perilaku seksual antara anggota jenis kelamin yang sama. Kelainan yang dimaksud yaitu adanya perasaan saling tertarik di antara individu-individu yang terkait. Homoseksual sendiri sampai sekarang masih menjadi suatu fenomena sosial yang penuh dengan kontroversi. Homoseksual selalu diidentikan dengan lelaki yang suka dengan lelaki, tetapi sebenarnya homoseksual sendiri bukan hanya lelaki yang suka dengan lelaki, melainkan juga perempuan yang suka dengan perempuan. Jika perempuan yang suka dengan perempuan dinamakan lesbian, maka hubungan antara lelaki dengan lelaki dinamakan gay. Perilaku gay memang dianggap masih tabu di Indonesia, dan mereka, kaum gay, cenderung menyembunyikan perilaku tersebut terhadap masyarakat, karena menurut masyarakat, gay adalah orang yang melakukan perbuatan menyimpang. Seperti pada contoh kasus di atas, seseorang gay yang bernama Anto membunuh 15 orang yang ternyata teman kencannya. Perilaku gay seperti ini tentu akan menambah citra buruk bagi gay. Masyarakat tentu tidak senggan memberikan sanksi sosial terhadap para gay. Sanksi sosial tersebut dapat berupa pencibiran atau pelabelan kepada para gay. Meskipun kita mengetahui tidak semua kaum gay akan melakukan tindakan nekat seperti itu. Analisa kasus di atas. Masyarakat memberikan label buruk pada gay karena mereka secara jelas melakukan penyimpangan seksual, yaitu menyukai sesama jenis. Pada umumnya, kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa menemukan pasangan masing-masing, laki-laki dan perempuan. Meskipun undang-undang tidak secara jelas menyebutkan akan larangan menyukai sesama jenis, namun norma-norma lain yang hidup di masyarakat tentu akan menolaknya, seperti dalam norma kesusilaan, kesopanan, dan agama. Sehingga merupakan hal yang sangat wajar bila masyarakat akan melakukan pelabelan bagi mereka yang menyimpang. Pembunuhan dilakukan oleh Anto terhadap 15 lelaki dengan menggunakan racun tikus dan diketahui bahwa mereka adalah teman kencannya. Motif pembunuhan ini adalah rasa cemburu Anto terhadap kekasihnya, entah dengan wanita ataupun pria lain. Sehingga Anto merasa dirugikan akan hal tersebut dan nekat membunuh kekasih-kekasihnya dengan cara yang tragis. Penangkapan Anto oleh kepolisian tentu akan mengundang perhatian masyarakat. Hal ini tentu akan mengabaikan semakin banyak orang yang mengetahui bahwa Anto melakukan penyimpangan karena sebagai gay dan melakukan kejahatan karena telah membunuh kekasih-kekasihnya. Dan itu akan melekat pada dirinya sampai dia keluar dari penjara. Dilihat dari konsep penting dalam teori labeling adalah pada primer deviance. Primer deviance ditujukan pada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Awalnya, Anto memang hanya melakukan penyimpangan seksual karena hanya menyukai sesama jenis atau homoseksual. Perilaku menyimpang tersebut mungkin tak terlihat atau diketahui oleh masyarakat. Namun, karena Anto melakukan pembunuhan terhadap kekasih-kekasihnya, maka terbongkar siapa sebenarnya Anto tersebut. Motif pembunuhan tersebut karena Anto cemburu pada kekasihnya yang ternyata laki-laki. Sehingga penyimpangan awal yang dilakukan oleh Anto adalah penyimpangan homoseksual. Dan dilihat dari konsep penting dalam teori labeling adalah pada second deviance. Awalnya, Anto hanya melakukan penyimpangan homoseksual yang mungkin
tidak terlihat dan diketahui masyarakat. Tetapi, karena ia juga melakukan pembunuhan, maka terungkap siapa Anto sebenarnya, dan ia mendapat banyak catatan kejahatan, yaitu sebagai homoseksual dan pembunuh. Maka ia semakin jauh dari masyarakat konvensional dan menempuh jalan hidup yang sepenuhnya menyimpang. Dan pelabelan sebagai homoseksual dan pembunuh akan melekat di dirinya. Pelabelan yang diterima oleh seseorang menyebabkan ia memiliki citra diri negatif. Mereka cenderung menjerumuskan dirinya menjadi apa yang dilabelkan kepadanya. Citra dirinya menjadi hilang, dan keinginannya untuk berubah terpuruk oleh sebutan-sebutan dari orang lain yang diberikan kepadanya. Dan mereka beranggapan, untuk apa berubah? Sekalian saja menjadi apa yang menjadi sebutan sehari-harinya. Begitu besar dampak dari labeling bagi seseorang. Untuk itu, hindari pelabelan orang lain terhadap diri kita. Berperilakulah yang positif agar apa yang kita dapat juga positif. Sekian penjelasan dari saya tentang teori labeling. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya sendiri dan orang lain yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.